Jumpa lagi di channel Giat Belajar. Pada video kali ini kita akan bahas soal tentang garis dan sudut. Sebelum lanjut bahas, untuk mensupport channel ini, mohon subscribe. Jika kalian suka, boleh like, share, and comment. Berikutnya saya akan bahas untuk soal berikut. Perhatikan pada gambar tersebut. Yang diketahui adalah besar sudut nomor 1 95 derajat dan besar sudut nomor 2 adalah 110 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut nomor 3. Kita lihat sudut nomor 1 dan sudut nomor 5 itu adalah sudut dalam berseberangan. Maka sudut 1 sama dengan sudut nomor 5, yaitu 95 derajat. Sedangkan untuk mencari sudut 3, kita memerlukan sudut nomor 6. Untuk mencari sudut nomor 6, kita perhatikan sudut nomor 2 dan sudut nomor 6. Pada sudut nomor 2 dan nomor 6 adalah sudut yang berpelurus. Maka sudut nomor 2 dan ditambah sudut nomor 6, hasilnya adalah 180 derajat. Sudut nomor 6 berarti sama dengan 180 derajat dikurangi sudut nomor 2. Sudut nomor 6 berarti 180 derajat dikurangi 110 derajat, yaitu 70 derajat. Untuk mencari sudut nomor 3, kita sudah mendapatkan sudut nomor 5 dan nomor 6. Perhatikan segitiga yang memuat sudut nomor 5, nomor 6, dan nomor 3. Pada segitiga, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Maka sudut nomor 3 ditambah sudut nomor 5 ditambah sudut nomor 6 sama dengan 180 derajat. Sudut nomor 3 sama dengan 180 derajat dikurangi sudut nomor 5 dikurangi sudut nomor 6. Sudut nomor 3 berarti sama dengan 180 derajat dikurangi 95 derajat dikurangi 70 derajat. Maka didapatkan sudut nomor 3 adalah 5. Untuk soal berikutnya, pada soal ini diketahui gambar dan yang ditanyakan adalah sudut BCA. Kalau kita perhatikan pada gambar, sudut ABC dan sudut CBD sudut saling berpelurus. Maka sudut ABC dan sudut CBD sama dengan 180 derajat. Sudut ABC sama dengan 180 derajat dikurangi sudut CBD. Sehingga kita dapat hitung sudut ABC itu sama dengan 180 derajat dikurangi 112 derajat. Sehingga didapatkan sudut ABC itu sama dengan 68 derajat. Kita perhatikan pada segitiga ABC. Jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Maka dapat kita simpulkan bahwa sudut CAB dan sudut ABC dan sudut BCA kalau dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Sudut CAB besarnya 42 derajat, sedangkan sudut ABC kita peroleh tadi dari perhitungan adalah 68 derajat. Sehingga kita bisa menghitung sudut BCA itu sama dengan 180 derajat dikurangi 42 ditambah 68, berarti dikurangi 110 derajat. Maka didapatkan sudut BCA adalah 70 derajat. Pada soal berikutnya, diketahui gambar dan yang ditanyakan adalah besar pelurus sudut AOC. Pada soal ini, yang dimaksud dengan besar pelurus sudut AOC sebenarnya adalah sudut COB. Karena sudut AOC dan sudut COB adalah sudut saling berpelurus. Maka sudut AOC ditambah sudut COB sama dengan 180 derajat. Di soal diketahui sudut AOC 8x-20, sedangkan sudut COB 4x plus 8. Masing-masing kita substitusikan sehingga didapatkan 8x-20 derajat ditambah 4x plus 8 derajat sama dengan 180 derajat.
8x ditambah 4x hasilnya adalah 12x. Min 20 ditambah 8 maka hasilnya adalah min 12. Sehingga min 12x sama dengan 180, min 12 pindah ruas jadi plus 12. X-nya sama dengan 180 ditambah 12, kita dapatkan 192 dibagi 12. Maka X-nya adalah 16 derajat. Yang ditanyakan soal adalah besarnya peluru sudut AOC atau sudut COB. Diketahui sudut COB sama dengan 4X plus 8. Sudut COB sama dengan X-nya yang kita dapat di perhitungan tadi, kita substitusikan. Sehingga sudut COB sama dengan 4 kali 16 ditambah 8 sama dengan 72. Jadi besar peluru sudut AOC adalah 72 derajat. Pada soal berikut, diketahui gambar dan yang ditanyakan adalah besar penyiku sudut SQR. Kalau kita perhatikan pada gambar, besarnya sudut PQR adalah 90 derajat. Maka, penyiku sudut SQR adalah sudut PQS. Sudut SQR dan sudut PQS adalah sudut saling berpenyiku. Maka, sudut SQR ditambah sudut PQS sama dengan 90 derajat. Diketahui pada gambar, besarnya sudut SQR adalah 3x plus 5. Sedangkan besarnya sudut PQS adalah 6x plus 4. Maka, dari yang diketahui pada gambar, kita substitusikan sehingga diperoleh 3x plus 5 ditambah 6x plus 4 sama dengan 90. 3x ditambah 6x, kita dapatkan 9x. 5 ditambah 4, kita dapatkan 9. Maka 9x ditambah 9 sama dengan 90. Jadi 9x sama dengan 90 dikurangi 9. Atau 9x sama dengan 81. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 81 dibagi 9. X sama dengan 9. Besarnya sudut PQS itu adalah 6x plus 4. Yang kita dapat tadi, X sama dengan 9, kita substitusikan sehingga didapatkan sudut PQS sama dengan 6 dikalikan 9 ditambah 4. 6 kali 9 adalah 54 ditambah 4, jadinya 58. Jadi, besarnya sudut PQS adalah 58 derajat. Sehingga kita tahu penyiku sudut SQR adalah sudut PQS sama dengan 58 derajat. Pada soal berikut ini, diketahui gambar dan ditanyakan adalah besarnya sudut RQS. Untuk menentukan besar sudut RQS, kita harus menentukan terlebih dahulu besarnya sudut PQS. Karena sudut RQS dan sudut PQS saling berpelurus. Untuk menentukan besarnya sudut PQS, kita harus menentukan nilai X terlebih dahulu. Perhatikan segitiga PQS. Kita ingat, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Maka sudut PQS ditambah sudut QSP ditambah sudut QPS sama dengan 180 derajat. Di soal sudah diketahui besarnya sudut PQS dan besarnya sudut QSP serta sudut QPS. Kita substitusikan sehingga didapatkan 2x plus 2 ditambah x plus 2 ditambah 3x min 4 sama dengan 180. Kita sederhanakan 2x ditambah x ditambah 3x mendapatkan 6x. 2 ditambah 2 dikurangi 4, 0. Maka didapatkan 6x sama dengan 180.
X sama dengan 180 dibagi 6, sama dengan 30. Dari nilai X yang kita dapat, kita substitusikan pada sudut PQS. Sudut PQS diketahui sama dengan 2X plus 2. Maka sudut PQS sama dengan 2 kali 30 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 62 derajat. Pada gambar kita lihat sudut RQS dan sudut PQS adalah saling berpelurus. Maka sudut RQS ditambah sudut PQS sama dengan 180 derajat. Dari perhitungan kita sudah mendapatkan sudut PQS sama dengan 60 derajat, kita substitusikan sehingga didapatkan sudut RQS ditambah 62 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut RQS sama dengan 180 derajat dikurangi 62 derajat. Maka didapatkan hasilnya sudut RQS, besarnya sudut RQS adalah 118 derajat. Pada soal berikut ini, diketahui gambar dan ditanyakan adalah besarnya sudut RQS. Untuk menentukan besar sudut RQS, kita harus menentukan terlebih dahulu besarnya sudut PQS. Karena sudut RQS dan sudut PQS saling berpelurus. Untuk menentukan besarnya sudut PQS, kita harus menentukan nilai X terlebih dahulu. Perhatikan segitiga PQS. Kita ingat jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Maka sudut PQS ditambah sudut QSP ditambah sudut QPS sama dengan 180 derajat. Di soal sudah diketahui besarnya sudut PQS dan besarnya sudut QSP serta sudut QPS. Kita substitusikan sehingga didapatkan 2X plus 2 ditambah X plus 2 ditambah 3X min 4 sama dengan 180. Kita sederhanakan 2X ditambah X ditambah 3X mendapatkan 6X. 2 ditambah 2 dikurangi 4, 0. Maka didapatkan 6X sama dengan 180. X sama dengan 180 dibagi 6, sama dengan 30. Dari nilai X yang kita dapat, kita substitusikan pada sudut PQS. Sudut PQS diketahui sama dengan 2X plus 2. Maka sudut PQS sama dengan 2 kali 30 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 62 derajat. Pada gambar kita lihat sudut RQS dan sudut PQS adalah saling berpelurus. Maka sudut RQS ditambah sudut PQS sama dengan 180 derajat. Dari perhitungan kita sudah mendapatkan sudut PQS sama dengan 60 derajat, kita substitusikan sehingga didapatkan sudut RQS ditambah 62 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut RQS sama dengan 180 derajat dikurangi 62 derajat. Maka didapatkan hasilnya sudut RQS, besarnya sudut RQS adalah 118 derajat. Demikianlah pembahasan soal-soal tentang garis dan sudut. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.